gereja Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini selalu dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera karena kita datang di rumah Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Saya percaya apapun masalah, mungkin pergumulan, beban-beban dalam hidup kita, asalkan kita mau datang dengan mengucap syukur, saya percaya beban-beban itu akan Tuhan angkat daripada kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya persilahkan yang masih ada di luar bisa mengambil tempat masing-masing. Juga anak-anak Sunday School bisa dibawa masuk ke dalam, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. For the Lord God Almighty
Give him glory. Give him glory. Hallelujah. 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 Come on, say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. He's worthy to be praised. He's worthy to be worshipped. Come on, church. Wake up. Come on. We say hallelujah. Hallelujah. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Pasikaralase pasikaralamu. Pasikaralase pasikaralamu. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak untuk ditinggikan. Dan Engkau akan bertahta. Duduk di atas pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak. Engkau layak untuk ditinggikan. Karena itu kami datang pagi hari ini Tuhan. Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk menerima sorak-sorai kami. Engkau layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami akan bertepuk tangan untuk Engkau. Kami akan angkat tangan kami untuk Engkau. Kami akan bersorak-sorai untuk Engkau. Karena itulah tugas kami. Di saat Engkau menjemput kami, kedatangan Engkau yang kedua kali, naik ke surga bersama dengan Engkau. Itulah tugas kami. Memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Itulah tugas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasikaralase pasikaralamu. Pasikaralase pasikaralamu. Pasikaralase pasikaralamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau sudah memanggil dan memilih kami. Engkau sudah menjadikan kami biji-biji mata-Mu yang indah.
dan Engkau sedang mendidik dan mengajar kami Tuhan. Sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa Engkau tidak mengenal kami Tuhan. Tapi kami ingin mendengar dan mengatakan Engkau bahwa kami harus datang kepadamu, dan Engkau akan mengangkat kami duduk bersama Engkau Tuhan di surga Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita katakan sekali lagi. Gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Give him glory once again. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. And we say, Amen. Hallelujah. Mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amen. We praise God. Hallelujah. Hallelujah. Penuh kemuliaan.
mati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi. Amin. Dia sudah mati bagi kita. Haleluya. Sudah sepantasnya kita datang dengan sorak-sorai. Amin. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. We come to Him with heart full of glory. We're full of glory in our heart this morning. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is
As I lift my hand for your mercy, oh God, looking for your presence now. As I lift my hands for your mercy, oh God, looking for your presence now. I surrender all, I will follow you. I surrender all, bring my life to you. I surrender all, live my life for you. I surrender all, I surrender all to you, Jesus. Hallelujah. Thank you for the cross that you have paid. For all my sin, you sacrificed yourself. I am nothing, Lord, without your grace. You were there to lift me when I fell. As I lift my hand for your mercy, oh God, looking for your presence now. As I lift my hand, as I lift my hand for your mercy, oh God, looking for your presence now. I surrender all, I will follow you. I surrender all, bring my life to you. I surrender all, live my life for you. I surrender all, I surrender all, I surrender all, bring my life for you. I surrender all, live my life for you. I surrender all, live my life for you. I surrender all, I surrender all, I surrender all, I will follow you. I surrender all, bring my life to you. I surrender all, live my life for you. I surrender all, I surrender all, I surrender all, I will follow you. I surrender all, bring my life to you. I surrender all, live my life for you. Thank you, Jesus. I surrender all, I surrender all. One more time. I surrender all. We surrender our life to you, Jesus, this morning. I surrender all, bring my life to
surrender all. Thank you, Jesus. To you, Jesus. Somebody, let's worship Him. Let's worship Him. He's worthy to be worshipped. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. Kings above all kings. Name above all names. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be worshipped. Dia layak disembah. We open our hearts to you this morning, Lord, to worship you, Lord, to honor you, Lord Jesus. We worship you, kings above all kings. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We open our hearts to you, Lord, this morning, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Glory, 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 glory. We just focus to you, Lord, this morning, Lord, to seek your kingdom first, to seek your heart, Lord, to honor you, Lord, to love you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you for gathering us in this place, Lord. Thank you, Lord, that we can worship you freely, Lord. We can lift up your name on high, that we can just surrender our life into your hands, Lord Jesus. We love you. Thank you for loving us, Lord. That you're always here with us, Lord, in your presence, Lord Jesus. We worship the living God. You are alive among us, Lord, this morning, Lord. Here we are before you, Lord, standing before you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan, for everything that you have done in our life, Lord. That you have paid for us, Lord. You have shed your blood for us, Father. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. This is your service. Take over this place. Lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. Hallelujah. 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 This is your time, Lord. This is your time. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Let your Spirit touch every single person this morning, from the beginning to the end, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, all our wrongdoings, Lord. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami, Tuhan. We need you more and more, Father. More and more, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Speak through him, Lord. Open up your words, Lord Jesus. In your word, there's a power, there's authority, there is healing, there's restoration in your word, Lord Jesus. Just open up your secrets, Lord Jesus. And for us, Lord, we are ready to receive your word. We open our hearts.
We open our minds to you, Lord Jesus. Teach us. Teach us, Lord, that we are ready to receive your word, Lord Jesus. Let your words be planted in our hearts, Lord, that we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. And just speak to every single person, one by one, Lord. Speak to us personally, Lord Jesus. And just let your word touch our hearts, Lord, and renew, restore, and heal. Terima kasih, Tuhan. We worship the living God. You are alive among us, Lord Jesus. That your spirit is always alive, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan, for everything that you've done, Lord. We love you and thank you for loving us, Lord Jesus. Thank you for gathering us here, Lord, in one heart, in one unity, in one accord, in one worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. You are great, you are amazing. You deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again, and hope all of you are well this morning. English service, you young people, you can go out. Okay. I will continue. Saya akan meneruskan, saudara, dari apa yang kita sudah dengar, ya. The last 3 weeks. Sudah beberapa kali kita mencoba untuk dig dalam tentang apa yang Tuhan Yesus katakan pada kita. Dan pagi ini saya masih ingin melihat lagi dan mempelajari lagi bersama-sama dari apa yang sudah kita lihat sama-sama. Saya harap kalian tidak bosan dengan ayat ini. Karena ayat ini ya dari akhir Juli, kemudian awal Agustus kita lihat dan saya masih belum bisa move dari sini, dan bagi saya exciting sekali untuk kita bisa pelajari sama-sama. Ya. Saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan tentang ini, tapi kalau kita lihat lagi memang kita lihat ada 3 hal di sana yang memang kita bisa explore. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ini kuncinya kan, barang siapa percaya kepada aku, to those who believe, who has faith in me, who steadfastly believe in me, ya, yang percaya kepada aku, itu yang pertama kan. Yang kedua, kalau orang itu orang percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, if you are a believer, so Jesus says, you will do what I have been doing, and even do greater thing than this. He will himself be able to do the things that I do, and he will do even greater thing than this. Jadi yang percaya dia mampu untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Yang ketiga kan sebab Yesus pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita mau melihat sepintas saja, mengapa Yesus katakan ini? Ya, dan poin terakhir, dia pergi kepada Bapa berarti apa? Berarti dia sudah menjalankan apa yang misi yang Bapa percayakan, karena dia diutus oleh Bapa untuk melakukan misi ini. Ya, dan sekarang misi ini dipercayakan kepada orang-orang percaya. Jadi kalau engkau percaya, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu.
Sebab dia sudah nggak ada lagi di bumi, dia sudah pergi kembali kepada Bapa. Nah, tentu ini this is a challenge for us, ya, satu tantangan bagi kita untuk kita bisa masuk kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Dan saya mendalami ini, ya ini memang semuanya ada hubungan dengan apa itu amanat agung, ya, perintah agung tentang pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saya rasa juga kesana juga, saudara. Tapi kembali lagi sesuai dengan tema, ya, be his witnesses, jadilah saksi-saksinya. Saya rasa untuk jadi saksi pun juga bukan berarti kita harus khotbah di mimbar, ya. Bukan kita mesti harus jadi pengajar atau guru dan lain sebagainya. Ya, tapi banyak hal tentunya sebagai saksi, ya, dari Rasul Paulus waktu katakan, turutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Ikutilah apa yang aku lakukan karena aku mengikuti Kristus. Dan saya percaya yang diikuti tentunya bukan cuma dia bisa share tentang the word of God, tetapi dari attitude, dari etika hidupnya. Ya, karena gimana pun juga Yesus ini kan Allah, tetapi waktu dia turun menjadi manusia, dia katakan dia adalah anak manusia. Ya. Jadi, dan sering kali saya sebutkan dia adalah yang sulung, ya, the firstborn, the first fruit. Firstborn. Dia adalah yang sulung. Dia adalah anak manusia dan dia adalah yang sulung. Nah, kalau dia adalah yang sulung, maka dia yang memulai semuanya, saudara. Ya, makanya dia mati sebagai yang sulung, dia bangkit lebih dulu. Karena dia yang sulung, dia bangkit lebih dulu. Ya. Jadi setiap kita juga akan mati, tapi kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus, mati pun karena sebagai manusia dia mati. Tetapi kematian tidak bisa menahan untuk dia bisa bangkit. Sama juga dengan kita nanti. Jadi dia sudah menunjukkan lebih dulu karena dia yang sulung. Ya, ini Alkitab banyak menyebut tentang kesulungan ini. Dan tentang sebagai anak manusia. Nah, saudara, kemudian kalau kita lihat, dia sebagai manusia, ya, sebagai anak manusia, beberapa ayat, menunjukkan tentang anak manusia ini. Nah, dia pun juga sebagai manusia, dia perlu sesuatu yang bisa memampukan dia. Nah, kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya, konteks to the Old Testament itu bahwa Allah itu berjanji melalui nabi-nabi, baik Yesaya, baik Yeskiel, baik Yul, beberapa nabi mengatakan bahwa dia akan mencurahkan rohnya. Nah, ya kan, aku akan curahkan rohku kepadamu. Meskipun dia sempat sudah marah kepada manusia, sudah jengkel kepada manusia, tetapi karena Tuhan itu kasih adanya dan dia tahu manusia itu nggak bisa hidup tanpa rohnya dia. Kalau nggak dia akan nyasar terus. Nah, lalu sebab itulah, saudara, Yesus ini sebagai anak manusia, sebagai yang sulung, dia dipenuhi dengan Roh Kudus juga. Nah, sama dengan kita. Jadi sebetulnya ini semuanya saya ingin ungkapkan di sini untuk kita pelajari sama-sama itu, untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya itulah yang semestinya orang-orang yang percaya kepada dia juga melakukan hal yang sama. Tapi sebelum melakukan hal itu, dulunya Yesus kan cuma tukang kayu sebagai manusia dia. Ya. Dia hidup di Nazaret, dia sebagai tukang kayu. Makanya waktu dia tiba-tiba dia setelah diurapi Roh Kudus, kemudian dia melakukan banyak mujizat, ya kan, menyembuhkan orang, mengabarkan Injil. Mereka, kamu tukang kayu anaknya Yusuf. Nah, semua orang seperti itu karena dia memang manusia. Ya. Nah, oke, kita lihat dulu kepada ayat berikutnya. Ya. Setelah dibaptis, ya, saya singkatkan saja, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kemana? Ke padang gurun. Ya. Yesus setelah dibaptis kita tahu, ya kita nggak usah baca, saudara sudah tahu semua itu, di sungai Yordan, ya, oleh Yohanes. Kemudian datanglah Roh Kudus seperti burung merpati, ya, hingga di dia.
Dan Allah mengatakan inilah anak yang kukasihi. Ya. Nah itulah kemudian ayat pasal 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, untuk apa? Untuk dicobai. Ya. Jadi sebagai manusia dia juga dicobai. There is temptation too. Ya. Adam manusia yang pertama, dia dicobai tapi jatuh dia. Nah inilah yang bisa kita jadi pelajaran kita bersama. Kemudian Adam yang kedua, Yesus yang sebagai anak manusia juga, dia juga dicobai. Nah tetapi kita melihat, saya nggak tuliskan di sini saudara, kita tahu ya bahwa iblis akhirnya undur daripada dia karena dia tidak bergeming. Sebagai anak manusia dia tidak bergeming. Dicobai, diiming-iming. Kalau engkau mau tunduk padaku, menyembah aku berikan segala kuasa kepadamu. Ditunjukkan dunia dengan segala keindahannya. Dia nggak tertarik. Nah, lain dengan Adam dan Hawa kan. Hawa waktu kalau kamu makan itu buah, waduh, kamu jadi kayak Allah kamu. Dia langsung tertarik. Ya, Yesus enggak. Nah inilah yang kita bisa mengambil satu contoh dari dia. Satu pelajaran yang baik yang bisa kita buat perbandingan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Ya, sehingga kalau dia sampai mengatakan dari Yohanes 14 ayat 12 tadi itu, engkau akan melakukan hal yang sama kalau engkau percaya kepada aku dan bahkan lebih besar, karena di sini semuanya kuncinya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Nah singkat cerita setelah dicobai oleh iblis, ya. Nah ini saudara, kalau saudara ya ke Israel, saudara tahu padang gurun itu, saya sendiri pernah ke tempat padang gurun yang itu waktu itu yang sama rombongan dari gereja, waktu itu nggak ke sana tapi saya sudah pernah ke sana dan itu sangat-sangat mengerikan, sangat tandus sekali dan tidak ada kehidupan di situ saudara. Nah situ Yesus ada di situ. Nah dia dicobai di sana, ya, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Nah kemudian saya lanjutkan saja, ya setelah dicobai dia lolos, saudara, dia menang dalam pencobaan. Dalam ayat 14, dalam kuasa Roh, ya, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Yesus return to Galilee in the power of the Spirit. Nah ini, ya, ini penting. Ya. Karena Yesus yang sebagai anak manusia, dia pun juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya coba kembalikan ingatan ini. Tidak ada satu orang yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kecuali siapa? Roh Kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya itu, amin. Berarti Roh Kudus ada dalam kita, amin. Ada dalam kita. Roh Kudus ada dalam kita karena no one can say that Jesus is Lord except the Holy Spirit. Nggak ada. Hanya Roh Kudus. Nah, makanya saudara, Roh Kudus sudah memenuhi kita, sudah diberikan kepada kita. Makanya ini ada bedanya di sini ya. Waktu di dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, nggak semua orang. Hanya cuma 3 nabi, imam, dan raja. Itu aja yang penuh Roh Kudus. Yang orang biasa enggak ada. Tapi dalam Perjanjian Lama, Allah sudah menubuatkan lewat para nabi bahwa dia akan mencurahkan rohnya kepada seluruh keturunanmu, kepada anak-anakmu, dan kepada sebanyak orang yang dipanggil. Nah, makanya kita di dalam New Testament ini adalah zaman anugerah, kasih karunia, di mana Roh Tuhan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Ini sangat luar biasa. Makanya ini yang harus kita responi dengan baik, bahwa begitu besarnya kasih Allah itu. Ketika dia berikan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, memberikan contoh kepada kita bagaimana manusia itu harus hidup. Karena waktu itu manusia sudah dibawa belenggu kuasa kegelapan, dibawa belenggu dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hidupnya terlunta-lunta karena dosa. Diikat karena dosa. Yesus datang untuk membebaskan itu. Tapi kepada mereka yang mau, makanya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Ya, dia adalah firman yang menjadi manusia itu.
Dia adalah terang, dalam dia ada kehidupan. Tetapi ketika dia datang kepada milik kemunyaannya, ayat 12, dikatakan bahwa menolak. Tetapi mereka yang menerima, nah diberi eksosia. Saudara masih ingat itu? Diberi eksosia, diberi hak istimewa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, dalam terjemahan bahasa aslinya eksosia, diberi privilege, diberi otoritas itu. Ini dahsyatnya di situ, saudara. Saya bangga sekali mengimani itu semua, bahwa karena kasih karunia dan karena anugerah saja saudara dan saya bisa menjadi orang percaya. Amin. Ini yang harus kita tanggapi, saudara. Sehingga kita tahu jati diri kita. Nah, it is very very important to know our identity in Christ. It is very very important, saudara. Sangat penting sekali. Sebab kalau kita nggak tahu identitas diri kita jadi orang murahan akhirnya dalam hidup ini. Kita jadi orang sembarangan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Jangan sampai setelah kita menerima Kristus menjadi orang percaya, terus hidup kita ini ambaradul, nggak karuan, nggak kayak orang nggak kenal Tuhan, dan jadi orang murahan. Sayang, jangan. Karena apa? Pengorbanan Kristus mahal sekali untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Sangat-sangat mahal sekali. Makanya dia turun sebagai anak manusia dan dikatakan dia adalah yang sulung. Dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam kuasa Roh dia kembali ya, ke tempat asalnya, Galili. Ya. Bukan Nazaret tempat asalnya. Galili ini di Kapernaum, ya di danau. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersirat kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Jadi setelah dia diurapi Roh Kudus, dia mulai, saudara. Sudah lain lagi. Tadinya tukang kayu dia, masra kayu mungkin tadi. Dia anak manusia. Tetapi pada waktunya dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia menerima urapan Roh Kudus. Dan mulailah dia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kemudian dia balik, saudara, ke tempat dia besar. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya dia, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi dia ini orang yang setia, karena tiap hari hari raya Sabat atau hari Sabat dia masuk ke tempat rumah ibadat, datang ke sinagog, datang ke gereja, ya, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini nubuatan Nabi Yesaya yang katakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi waktu dia masuk di dalam sinagog pada hari Sabat, dia berdiri, dia mau membaca, dikasihlah Alkitab dari Nabi Yesaya, dan dia temukan ini, dan dia baca itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya saudara, ia telah mengutus aku. Ia di sini adalah Allah, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan roh, ya, dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, buta rohani, untuk dicelikkan matanya, termasuk yang buta yang tidak bisa melihat juga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, kalau kita melihat lagi Yohanes 14:12 tadi,
engkau akan melakukan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini. Dan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, setelah dia baca ini, saya nggak tuliskan, mungkin saya saya sebutkan di ayat berikutnya. Dia katakan, hari ini kepada jemaat waktu itu dikatakan oleh Yesus, ketika engkau mendengarnya, genaplah nas ini. Nah, maksudnya dia, genaplah, itulah aku orangnya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia, Allah telah mengurapi aku. Jadi dia sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia yang sulung saudara, dia membuktikan kepada kita semua bahwa dia juga perlu pengurapan itu. Karena dia anak manusia. Nah, saudara dan saya, sebagai orang percaya, saudara harus mengimani juga bahwa karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya pun juga ada Roh Kudus. Amin. Ini penting sekali, saudara. Sebab kalau kita nggak mengimani ini, nanti kita itu jadi orang suka takut lah, suka khawatir lah, suka yang aneh-aneh lah. Ya. Karena kita nggak mengimani tentang jati diri kita. Ini penting sekali. Nah, sehingga saudara, ya, ini yang dia katakan dan ini yang sudah dinubuatkan ya, oleh Nabi Yesaya. Ya. Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan itu ada pada aku. Maksudnya mengurapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Bahwa Yesus yang dijanjikan, Juru Selamat, Mesias sudah datang, sudah ada. Nah, kabar ini saudara yang paling tidak itu kita bisa sampaikan. Meskipun kita nggak menyampaikannya itu lewat mimbar. Ya. Tapi banyak penginjilan yang sukses itu adalah one by one. Itu lebih powerful daripada KKR yang ratusan atau ribuan orang bertobat waktu itu, tapi habis itu ya hilang lagi. Tapi one to one, one by one itu lebih powerful. Ya, dari survei-survei kita melihatnya itu powerful sekali. Dan ini berarti kepada kita. Tapi saudara, kita kan nggak gampang untuk kita, tiba-tiba nggak angin nggak apa, kita sok jadi ngajar orang. Saya rasa yang pertama itu, saya tahu, saya ngalami sendiri dari attitude kita. Attitude ini pengaruhnya besar sekali. Ya, kita semua di sini kan umum ya, semuanya kerja. Dulu waktu saya masih kerja, setelah saya kenal dia secara pribadi, saya jaga benar attitude saya. Nah, saudara, sehingga mungkin saya sudah pernah ceritakan, karena itu semua teman-teman yang ada tempat kerja jadi percaya sama saya. Percaya aja pokoknya. Waktu itu mau diangkat jadi ketua union, saya ngomong jangan saya. No, because we just believe in you. Di dalam semuanya cuma you yang bisa kita percaya. Mereka bilang sama saya, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Dalam hal apapun juga mereka selalu tanya, karena sudah bisa dipercaya. Nah, ketika begitu saya share mudah sekali. Share itu mudah sekali. Karena apa? Dari etika kita, dari mulut kita, dari gaya hidup kita, itu sudah menunjukkan bahwa kita punya jati diri. Kita adalah orang yang punya urapan roh. Karena orang yang punya urapan dia bisa membedakan. Dia bisa melihat dosa itu jijik. Sementara orang yang tidak ada roh, dia hidupnya serampangan, sembarangan. Ya. Amin. Nah, bagi kita yang sudah tahu bahwa Kristus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, kita beda. We should be different. Kita harus berbeda hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan hal-hal yang aku lakukan. Karena setiap kita ini dicipta oleh Tuhan bukan supaya kita itu enjoy the life. Ya, puji Tuhan kita di Australia kita bisa enjoy the life, saudara ya. Kalau dibandingkan dengan banyak daerah yang sangat susah, ya kita sudah dibawa oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita lupa terus gitu loh, ya kan? Dengan enjoy the life ini kita terus hidup kita seenak kita sendiri. Bukannya seperti itu gitu. Tapi bagaimana? Karena Tuhan mencipta kita dengan purpose dan will yang jelas. Nah, setiap kita ini harus masuk untuk bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan itu begitu kreatif menciptakan kita berbeda-beda. Tapi di mana semuanya saling bisa melengkapi. Itu dahsyat sekali, saudara. Dalam satu tubuh Kristus,
Gereja Tuhan, tubuh Kristus seperti kita, di mana Yesus adalah kepala, kita adalah the member of the body. Kita adalah anggota daripada tubuh Kristus yang di mana masing-masing punya, saudara, beda-beda. Fungsinya kita beda-beda. Kalau kita di bagian tangan, ya kita bagian tangan. Kalau kita di bagian kaki, ya kita bagiannya di kaki. Ya. Mau ngambil itu, ke sana. Kaki berjalan dan bersama-sama, tangan mengambil. Ya. Kerjanya begitu unik sekali. Dalam tubuh kita, makanya itu digambarkan Alkitab itu dahsyat sekali. Unik sekali dalam kita. Jadi sehingga semuanya bisa bekerja sama. Tidak saling menjatuhkan. Ambilin deh. Ini maksudnya mau ngambil, tapi tangan nggak mau ngambil, kaki juga nggak mau jalan. Tapi nggak pernah seperti itu kejadiannya. Kejadiannya kita itu dahsyat sekali. Nah, yang digambarkan di sana adalah seperti itu. Maka ketika Tuhan mencipta kita, Dia punya purpose dan will yang jelas sekali. Sehingga setiap kita ini, Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita dicipta oleh Tuhan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kemudian Filipi 2:13 dikatakan bahwa Tuhan menaruh desire dalam hati kita. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Desire, keinginan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan baik, Tuhan itu sudah menaruh dalam kita duluan. Ditaruh duluan. Karena memang pola kerja Allah itu seperti itu. Kita dicipta supaya kita itu berfungsi untuk bisa melakukan pekerjaan baik, untuk membuahkan buah-buah yang baik. Dan Tuhan juga menaruh dalam hati kita keinginan, the desire untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan masing-masing beda. Filipi 1:6, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Ini saya sudah masuk di sini dan di sini. Maka setiap melakukan apa saja, kalau tiba-tiba saya diberikan keinginan itu, tentunya yang tidak berseberangan dengan firman, sejalan dengan firman, ini dari Tuhan. Maka begitu kita lakukan, Tuhan juga akan bersama dengan kita. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang sulit dalam hidup ini. Apabila kita benar-benar mau mengikuti apa yang Roh sedang katakan. Makanya apa yang dikatakan di sini bahwa Roh Tuhan ada pada aku, Ia mengurapi aku. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Mungkin bagi kita yang nggak biasa menyampaikan kabar baik, mungkin wah ini terlalu tinggi ini bukan saya ini. Ya, ini Pak Riki aja, atau Pak Haryono Komar aja, atau yang siapa lagi yang biasa sharing firman. Ini terlalu berat. Saya rasa nggak seperti itu. Semua kita dimampukan, nggak ada yang nggak dimampukan. Masalahnya kita itu cuma mau apa enggak itu aja. Dan saya percaya bahwa setiap waktu kita mau melakukan aja. Itu Roh itu biasanya langsung memberikan hikmat kepada kita. Ya, Dia yang berbicara melalui kita. Sebetulnya seperti itu. Cuma masalahnya kita itu mau apa enggak. Nah itu aja. Gitu. Kita ini mau melakukannya apa enggak, itu terserah kita. Gitu. Nah, jadi saudara, bahwa Yesus katakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sama. Karena Dia adalah yang sulung, yang memulai dulu. Dia juga anak manusia, Dia juga diurapi. Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan juga ada padaku, Roh Tuhan juga ada padamu, saudara. Amin. Nah sekarang masalahnya, kalau kita sampai tidak melakukan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita, tidak terjadi, saudara. Remember, sekarang sudah tahun 2023. Waktu terus berjalan, saudara. Jangan sampai kita tahu-tahu waktu kita, kairos kita sudah habis dan kita belum doing anything. Nah, ini yang terus menggugah hati saya pada hari-hari ini. Makanya maximize your time, itu visi 2023. Itu saya dapatkan waktu bulan Oktober atau September, saudara. Visi 2023 Tuhan berkasih, maximize your time. Maksimalkan waktu kita. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Saya
setiap kali pulang saudara, ya karena ini keluar negeri kan baru ke Indonesia aja sesudah COVID ini, cuma ke Indonesia aja. Nah, waktu saya ada pelayanan di satu daerah saudara, di Banyuwangi, saya lihat ada seorang ibu, dan sampai sekarang ini dia minta saya jadi mentornya dia, dan dia selalu kontak sama saya, hampir tiap hari. Suaminya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala. Dan maju mundur. Dan dia banyak tanya sama saya. Dan akhirnya, tapi saya lihat gairah dia, semangat dia di dalam melayani Tuhan. Luar biasa sekali. Wah, saya katakan, wah kamu dahsyat sekali. Ini pertahankan terus, api ini harus kamu pertahankan terus. Nah puji Tuhan, 3 minggu yang lalu dia menunjukkan kepada saya, bahwa dia sudah sekolah Alkitab, dia ngambil decision ini. Dan banyak hal dia digerakkan hatinya untuk mendoakan orang sakit. Nah, itu. Karena waktu itu saya bicara tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan. Dan dia langsung, terbangkit sekali gitu. Karena dia juga diberikan keinginan-keinginan itu. Saya katakan itu jelas dari Tuhan. Dia katakan bagaimana, Pak, saya tuh kadang-kadang lihat orang itu saya nggak tega. Terus saya kayak, tapi saya mau, bagaimana saya ini, saya nggak tahu. Tapi, saya nggak tega lihat orang itu. Ditunjukkan foto-foto, orang ini sakit ini, orang ini sakit ini. Saya nggak tahu. Saya buka ayat itu. Itu keinginan bukan dari kamu, itu dari Tuhan. Kamu jalankan saja dengan tulus. Dan kamu jangan mengandalkan kekuatan diri kamu sendiri. Tuhan, engkau sudah menunjukkan kepada aku, apakah aku harus mendoakan dia supaya engkau dimuliakan Tuhan. Itu aja. Dan kalau itu kuat sekali, lakukan saja. Pasti kamu akan lihat mujizat. Saya kan begitu. Karena kita ini cuma alat saja. Roh Tuhan sudah ada pada kamu. Nah, tiap-tiap kita itu saudara, Tuhan punya purpose dan will yang beda-beda. Tapi semuanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nggak ada yang sama. Makanya jangan sampai kita salah kalau di dalam satu tubuh Kristus, ya satu jemaat, kita ini kan Yesus kepala. Terus kita bisa doing umpamanya ini, mengunjungi orang di penjara. Wah, dia nggak mau, saya aja ini. No. Nggak semua orang tergerak ke penjara, saudara. Nggak semua. Dulu saya sama istri saya, saudara. Wah, Sobone Villa Wood. Apa itu Sobone, Pak? Sobone, mengunjungi Villa Wood. Wih, hampir tiap minggu, saudara. Itu beban. Nggak bisa beban, saudara. Nah, kayak gitu. Nggak semua orang. Ada yang beban ke rumah sakit. Tuhan bebani aja. Gitu. Ada banyak hal, tapi semuanya itu adalah karya Allah dalam hidup kita. Yesus katakan, Roh Tuhan ada pada aku. Sebab Ia telah mengurapi aku. Dan ini jauh-jauh hari, ya sekitar 800 tahun sebelumnya, waktu Yesaya membuatkan ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan roh, tawanan kuasa gelap. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini saudara. Yesus katakan ini. Dan engkau, apabila engkau percaya kepadaku, Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Amin. The question is, pertanyaannya, mengapa ya kok saya belum melakukan apa-apa? Mengapa ya saya kok nggak punya beban ke sana? This question. Karena barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga. Tapi saudara jangan takut. Sebab jauh-jauh hari Allah sudah mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ini, selama kita sadar bahwa yang ada dalamku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, saudara, kita bisa lakukan apa saja. This is about jati diri, about identity. Ini mengenai identitas kita. I know siapa yang ada dalamku. Maka waktu kita tahu siapa yang ada dalamku, menyadari ini semua,
I know my identity in Christ. And the spirit that Christ has given to me. The spirit that greater than any other spirit in this world. Gimana ayatnya itu? 1 Yohanes 4:4. Itu sudah mendarah daging bagi saya. Saudara. Maka saya kemana saja saya nggak pernah takut. Saudara. Sebab bagi saya pribadi, Lord, I am your representative. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Saudara. We should be different. Jangan jadi orang Kristen yang loyo. Saudara. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita harus hidup. Maka Rasul Paulus itu benar, saudara. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Ketika dia menyadari bahwa begitu berharganya hidupnya dia. Setelah melalui penebusan Kristus yang luar biasa itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Amin. Not by might, nor by power, but by my spirit. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Dalam apapun juga itu Allah yang mengatakan itu. My spirit is in you, my son, my daughter. Dan dia juga yang memberikan hikmat kepada kita. Yesus katakan, jangan takut engkau kalau engkau dibawa ke pengadilan atau apapun. Pada waktu itu juga Roh Kudus akan memberikan hikmat apa yang harus kamu katakan. Ini. Sebab yang ada dalam kita ini siapa? Nah itu. Nah, tentunya ini saudara. Sebagai orang percaya kita harus juga build up our relationship. Gak bisa enggak. Untuk bisa peka dengan suara Tuhan. Kita harus build up our relationship. We should build up. We should live closer to Him. Kita harus dekat. Hidup dekat dengan Dia. Sehingga apa yang jadi rencana Tuhan di-sharekan ke kita. Wih, sangat luar biasa sudah. Sangat luar biasa. Waduh, jamnya sudah 40 menit sudah. Gak kerasa saya. Oke. Ini lagi. Ayat ini adalah ayat favorit saya juga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Waktu dia murid-muridnya tanya, Tuhan kapan kamu akan memulihkan kerajaan Israel? Yesus bicara tentang kerajaan, mereka bicara tentang kerajaan dunia. Dia katakan kamu gak usah ngurusi yang itu, tapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau saudara baca dalam Kisah 1 itu, saudara akan melihat bagaimana Yesus membelokkan dari arah percakapan itu kepada kuasa di dalam Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi. Jadi Yesus dalam Yohanes 14:12 dikatakan, barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar lagi. Karena aku pergi kepada Bapa. Akunya, Tuhannya sudah gak ada lagi di bumi. Yang meneruskan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Karena masih banyak saudara. Masih banyak yang memerlukan. Masih banyak yang terhilang. Memerlukan pertobatan. Jangan orang yang sudah ada di dalam Tuhan ditarik-tarik supaya masuk. No. This is not penginjilan, saudara. No. Orang yang sudah ada ya sudah, biar aja mereka bertumbuh di mana saja. Karena kita dealnya personal dengan Tuhan. Bicara tentang bertumbuh, saudara, itu pribadi dengan Tuhan. Ngomong pindah sana, saya nggak bisa bertumbuh. Omong kosong, saudara. Saudara lihat orang yang pindah selalu pindah, nggak akan bertumbuh juga. Karena pertumbuhan itu between myself, yourself, with Him. Dalam 1 Yohanes 4 atau 5 dikatakan, engkau sebenarnya tidak perlu diajar. Karena Roh itu yang akan mengajarkan kepada kamu. Clear sekali. Roh itu yang akan mengajarkan kepada kita. Saya banyak mendapatkan, saya dipanggil Tuhan pun juga bukan karena manusia. Bukan karena pendeta. No.
Saudara, ada banyak teman-teman saya. Tidak, karena relationship dengan Tuhan. Waduh, itu yang membuat, aduh Tuhan. Sehingga jadi seperti hari ini, karena relationship. Dan Tuhan bisa memberikan direction jelas sekali. Memberikan visi yang jelas sekali. Wah, makanya saudara bicara visi EMC jelas sekali. Make disciple of all nation, move. Ya. Saya di luar kepala semua. Tuhan berikan move, singkatan dari make disciple of all nation. Oh, open the ways, spread out the gospel, demonstrate the power of God, release the captive, help the needy, heal the sick, cast out the demon. Dari U-nya. V, various gift and talents to be released and maximized for the glory of the kingdom of God. E, ensure, make sure that all of our movement just only for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Dahsyat, saudara. Tidak ada yang saya gin, tidak ada yang kita gin. Itu Tuhan murni, pure memberikan itu. Dan waktu saya mendapatkannya saya juga nggak ngerti. Tapi di dalam perjalannya waktu, benar. Demonstrate the power of God, benar. Release the captive, yes. Berapa orang yang sudah dilepaskan lewat pelayanan. Demonstrate the power of God, bagaimana gelombang laut pun juga bisa berhenti waktu baptis. Itu Samuel, mana Samuel itu. Waktu Ratna terlempar, waktu hamil, Samuel masih hamil 8 bulan. Terlempar di mana itu, Kuji Beach atau Clovelly Beach. Berhenti, push, gelombang berhenti. Dulu nggak ngerti. What? Hujan nggak turun hujan. Wah, hujan berhenti hujan. That is the power of God. Karena kita tahu siapa dalam kita. Makanya kalau sudah tahu itu saudara, kita hidup ini benar-benar kita apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar. Kita adalah copycat sebetulnya. Dia sebagai anak Allah, dia yang sulung, kita yang mengikuti. Kematian, ingat tadi saya katakan, Yesus yang sulung, dia mati. Tapi kuasa kematian tidak bisa menahan dia untuk bangkit. Dan dikatakan kita pun juga nanti yang ada dalam Kristus, kita pun juga akan bangkit juga. Amin. Gak ada yang bisa mengalahkan, maut sudah dikalahkan. Roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. That is in you. Ada dalam engkau, saudara. Dan engkau akan dipakai oleh Tuhan pada hari-hari akhir ini, saudara. Masih ada banyak keluarga kita, family kita, teman-teman kita yang perlu, saudara, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Saya ngomong begini, saya ingat teman-teman saya yang sudah saya saksikan kepada saudara 40 tahun gak pernah ketemu dan mereka rindu untuk satu kali buat retreat untuk mereka mau saya ngajarkan kepada mereka. Satu hal yang luar biasa sekali, keinginan yang Tuhan berikan untuk supaya jadi berkat bagi dia. Saya rasa saya sudah bicara panjang lebar, saudara, nanti kita lanjutkan lagi dan saya undang musisi dan singer untuk bisa datang ke depan. Mungkin barangkali David mau ganti. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, kaulah segalanya dalam hidup ini. Mengenal isi hatimu Tuhan, aku pun bersyukur. Sungguh saudara, saya rasa pengarang lagu ini dia tahu.
Sementara musik mengalun dengan pelan. Church, let us to Joseph. After hearing the word of God, how about our position before Him? Setelah kita mendengar firman Tuhan, bagaimanakah posisi kita di hadapan Dia saat ini? Benarkah kita sudah ada dalam rencana Tuhan? Di mana rencananya begitu baik buat kita? Are we sure that we are on the right track in the will and purpose of God in this life? Just look to ourselves. Life is too short. We don't know how long we will be here. But the Bible says life is short. It's like the mist. We can see the mist just for a while. After that gone, we don't know where that mist gone. Like flower in the field. In the morning looks nice, but in the afternoon died. That is Scripture says about the life of human being. Therefore, after we heard the message, especially Christ's message, if you believe, if you have faith in me, you will do the work that I do, and even greater thing, because I go to the Father. Marilah, let's humble ourselves before Him while we are in this world, while we have the time. Maximize your time.